wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. 40 berapa? 7 ya? 8. Baik, kita baca lagi syairnya ya. Oke. Masing-masing baca ya. Kita mulai dari Akhi Al-Haddad dulu. Silakan Akhi. Da'il ayyama taf'al ma tasha'u. Ini beda lama. Yo Al-Haddad. Da'il ayyama taf'al ma tasha' wa tib nafsan idza hakamal qasa'u qada'u qada'u wala tazza lihadisatil layali fama lihawadisi ad-dunya baqa'u wa kun rajulan ala ahwali jaldan wasimatuka as-samahatu was-sakha'u wala tarjus samahata min bakhilin fama fin nari lidam'ani ma'un. Ya, silakan. Da'il ayya Lepaskan kekakuannya ya. Yo. Da'il ayyama taf'al ma tasha'u wa tib nafsan idza hakamal qada'u wa la tajza' li hadithatil layali fama li hawadithid dunya baqa'u wa kun rajulan 'alal ahwali jaldan wasimatukas samahatu was-sakha'u wa la tarjus samahata min bakhilin fama fin nari lizzam'ani ma'u. Oke. Da'il ayyamat. Bismillah lagi biar lancar ke. Bismillahirrahmanirrahim. Da'il ayyama taf'al ma tasha'u wa tib nafsan idza hakama qada'u wala tajja' li hadisatil layali fama li hawadisid dunya baqa'u wa kun rajulan ala ahwali jaldan wasimatuka samahatu was-sakho. Iya. Was-sakho. Wala tarjus samahata min bakhilin. Fama fin nari liddum anima'u. Bismillah. Ya, Putra. Da'il ayyamat Nujum aja. Ya, silakan. Da'il ayyama taf'al ma tasha'u wa tib nafsan idza hakamal qada'u wa la tajza' li hadithatil layali fama li hawadithid dunya baqa'u wa kun rajulan ala ahwali jaldan wasimatuka samahatu was-sakha'u wa la tarjus samahata min bakhilin fama fin nari liddam'ani ma'u. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Da'il ayyama taf'al ma tasha'u. Da'il ayyama taf'al ma tasha'u. Wa tib nafsan idza hakamal qada'u. Wa tib nafsan idza hakamal qada'u. Wa la tajza' li hadisatil layali. Wa la tajza' li hadisatil layali. Fama li hawadisid dunya baqa'u. Fama li hawadithid dunya baqa'u. Wa kun rajulan 'alal ahwali jaldan. Wa kun rajulan 'alal ahwalil jaldan. Wasimatuka samahatu was-sakha'u. Wala tarjus samahata min bakhilin. Wala tarjus samahata min bakhilin. Fama fin nari lidham'ani ma'u. Fama
Kita sekarang lanjutkan ke halaman berikutnya. Ini sudah kita terjemahkan ya. Ini disampaikan oleh siapa? Imam Asy-Syafi'i. Lahirnya di mana? Di Palestina. Di mana Palestina itu? Di Gaza. Ya, daerah Gaza di Palestina tahun berapa? Tahun 1150 Hijriah ya, ama mi'atin wa khamsina lil hijrah. Wafatnya tahun berapa? 204 Hijriah ya. Oke, wafatnya di Mesir ya, tahun 204 Hijriah. Kemudian dia memprioritaskan lama belajar apa? Nahwu. Kemudian apa lagi? Lughah, syair dan fikih. Oke. Kita lihat ya. Nah, sekarang kita masuk ke makna-makna mufradat. Sudah saya terangkan ya. Nah, sekarang syarhul abyat. Akhi Al-Haddad, yansahuna syair. Silakan. Yansahuna syairu bi alla nasghala adhanana. Yansahuna as-sairu bi alla nashghala adhana bima ta'ti bihil ayyamu min masaiba wa an takuna nufusuna wa an takuna nufusuna radiyatan biqada'illahi wa qadarihi lianna hada min Kamali imani muslim. Ya, baik. Kita lihat ya yang pertama. Nah, sini dulu ya. Da'il ayyama taf'al ma tasya'u. Jadi biarkanlah hari-hari itu bertingkah semaunya. Watib nafsan idza hakamal qada'u, yang jelas ketika takdir itu hadir kita harus bisa menenangkan diri kita. Ya. Kalau yang sudah rumah tangga dan istrinya. Nah, istrinya juga harus ditenangkan. Terkadang kita tenang, istri kita tidak tenang. Dua-duanya harus tenang. Nah, apa maksudnya? Ya, kita lihat ya. Yansahuna syair, Imam Syafi'i memberikan nasihat untuk kita semua. Bi alla nashghala adhanana bimatati bihil ayyam min masaiba. Memberi nasihat untuk kita semua supaya kita itu tidak tersibukkan ya, supaya pikiran kita itu tidak disibukkan ya pada hari-hari yang datang kepada kita berupa musibah. Jadi pikiran kita tidak boleh dibuat kacau ya, nashghala itu tidak boleh dibuat sibuk, tidak boleh dibuat terus berpikiran ya terhadap hari-hari yang datang kepada kita berupa musibah. Ya. Kenapa kemarin PSM kalah, jangan dipikirkan. Itu musibah mereka. Wa antakun nufusuna radiyatan bima qada'illahi wa qadari. Dan diri kita ya itu harus ridho terhadap ketetapan Allah serta takdirnya. Kan kata Allah, ada dalam hadis qudsi ya, siapa yang ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian Allah akan memberikan dia ketenangan dalam menghadapi berbagai ujian. Ya. Dalam redaksi yang lain, siapa yang ridho terhadap pembagian rizki dari Allah, Allah akan menenangkan hatinya. Gitu. Lianna hada min kamali imanil muslim. Karena ini merupakan kesempurnaan iman seorang muslim. Jadi iman seorang muslim itu, kata Imam Syafi'i, bukan hanya berwujud sebatas teori saja. Rukun iman, sebutkan satu-satu sampai yang ke-6. Bukan hanya itu. Tapi bagaimana wujud keimanan itu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah ketika kita tertimpa musibah, kita harus bisa menenangkan diri kita, kemudian ridho terhadap apa yang sudah Allah takdirkan. Itu berat. Ya. Meskipun
Dia pengajar rukun iman misalnya gitu. Berat kalau misalnya tidak di. Jadi tauhid itu bukan ilmu teori, bukan hanya ilmu teori ya, tapi dia adalah ilmu praktek yang berwujud pada bergantung maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua silakan. Zain. Summa yu'akkidu ma'nal baitil awwali fayanhana anil jaza'i inda nuzulil masaiba. Fahawadithu dunya ta'ti wa tadhhabu wal aqilu yasta'inu 'alaiha bis sabri. Iya. Kemudian yang kedua ya. Apa? Oke. Wala tadza'liha disatil layali fama li hawadisid dunya baqa'u. Kalian jangan khawatir, jangan resah terhadap peristiwa-peristiwa yang ada di malam hari. Karena tidak ada peristiwa dunia itu yang sifatnya abadi. Apa nasihatnya? Maksudnya summa yu'akkidu ma'nal baitil awwali. Kemudian bait yang pertama itu ditegaskan kembali. Ya. Bayanhana 'anil jaza' inda nuzulil masaib. Ya. Maka ia melarang kepada kita semua untuk resah. Jaza' itu artinya resah, khawatir. Oke. Maka bait syair yang kedua itu mengajarkan kepada kita itu supaya kita menjauhi dari mudah resah, mudah khawatir, aing dan nuzulil masaibi, ketika musibah datang kepada kita. Pahawa di dunia ta'ti, karena kejadian-kejadian di dunia itu memang pasti itu akan datang. Tetapi bukan kalau datang tadhab, dia akan pergi lagi. Beda dengan jalangkung. Kalau jalangkung datang tadi undang, pulang tadi antar. Tapi masih pulang jalangkung ya. Dia ternyata punya rumah ya, punya stadion sendiri jalangkung itu. Jalangkung saja punya stadion. Summa yu'akkidu ma'nal baitil awwali fayanhana 'anil jaza' inda nuzulil masaibi fahawadisud dunya ta'ti. Jadi kejadian-kejadian dunia atau musibah-musibah di dunia itu, ujian-ujian dunia itu akan menghampiri kita. Ya. Jadi kalau misalnya akhi Haladad, saya tidak pernah mendapatkan ujian. Sudah mati berarti. Jadi pasti akan datang ujian itu kepada kita, kepada keluarga kita. Tetapi watadhab. Ya. Si ujian-ujian tersebut itu nanti juga tidak akan selamanya abadi. Wal aqil, dan orang yang berakal itu yasta'inu 'alaiha bis-sabr. Akan meminta bantuan ya dengan kesabaran. Akan meminta bantuan terhadap musibah tadi itu bis-sabr, menghadapinya dengan apa? Sabar. Kayak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dizalimi oleh keluarga-keluarganya ya, oleh saudara-saudaranya. Kemudian dimasukkan ke sumur. Setelah dimasukkan ke sumur, diangkat ya, diperjualbelikan, ya dibeli, kemudian dijadikan budak. Kemudian mau berzina tidak jadi, kemudian dipenjara. Banyak sekali ujiannya. Tapi ujian-ujian itu kalau kalian pelajari dengan baik kisahnya, ujian-ujian itu justru mengantarkan kepada kebesaran Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu kan menjadi raja muda di Mesir selama lebih dari 100 tahun. Panjang usianya. Nah, jadi raja muda di Mesir saat itu ya, istilahnya bukan Fir'aun ya, tapi Malak. Ya. Malak atau Malik dalam Al-Quran, cek lagi ya. Nah, jadi ujian-ujian itu justru mengantarkan kepada kebesaran Nabi Yusuf. Ibarat tangga gitu ya. Kalau kalian pernah ke Gunung Galunggung, ada banyak tangga kan? Nah, kalian ingin melihat keindahan misalnya di ketinggian Gunung Galunggung tersebut. Maka ketika kalian ingin melihat ya, maka harus menjalani tangga-tangga itu.
Meskipun tangga-tangga nanti terata sadayana sakitu. Ada yang jangkung, ada yang pendek gitu ya. Tapi semakin akhir semakin jangkung ngalengkah nanti tangga. Tapi ketika sudah berada di atas terobati keindahannya. Luar biasa. Ya Gunung Galunggung. Nah, jadikan musibah-musibah itu tangga. Tangga untuk kalian naiki menuju apa? Kesuksesan antum semua. Ya. Pahawa di sudunnya ta'ti wa tadhab. Kayak bakal leungit tenang we. Wal akil yasta'inu 'alaiha bis sabr. Orang yang berakal itu akan menghadapinya dengan apa? Sabar. Silakan akhi Rizki. Wa fil baitis salis Wa fil baitis salis yad'ul insana alla yad'ufa amama ahwalid dahri wa hadisihi wa hawadisihi bal yakunu sulban yuwajihuha bikuwatin wa syaja'atin wa yatahalla bihulukil karami wal ata'i. Nah, baik kita lihat ya. Wa kun rajulan alal ahwal rijaldan. Jadilah orang yang di setiap kondisi itu bersabar. Wasimatukas samahatu wassahau. Jadikanlah kepribadianmu, akhlakmu, kebiasaanmu itu mudah memaafkan dan dermawan. Ya. Apa maksudnya? Fa fi baitis salis yad'ul insan alla yad'ufa amamal ahwalid dahr. Bukan dahar ya, tapi dahar wa hawadisihi. Jadi Imam Syafi'i memberikan nasihat ya, mengajak orang-orang supaya tidak bersifat lemah, yad'ufa itu ya. Tidak bersifat lemah ya terhadap kondisi-kondisi kejadian-kejadian cobaan. Bal yakun sulban, tapi dia itu harus kokoh, sulb, kokoh. Atau boleh kita terjemahkan begini ya, allayat ufa amama ahwalid dahr wa habaris itu jangan melanoi. Jangan melanoi ketika ujian datang. Nah, gitu ya. Jadi pada bait ketiga ini mengajak orang-orang itu supaya tidak melanoi. Tahu kerupuk? Kerupuk mah tekaup keanginan ge melanoi mah. Asup angin. Terus juga ngabadagannya kokoh. Asup angin. Itu mental kerupuk. Nah, kita kata Imam Syafi'i mentalnya jangan seperti mental kerupuk gitu. Ustaz aya kerupuk anu keanginan anger we teuas. Ketika kerupuk itu sudah jadi apa? Sebelah. Bukan. Nu lalada teh ya geuning nya dicampur-campurkeun jeung makroni nu karit. Jadi goreng gitu kan. Naon anu kitu teh naon? Moring. Moring wa akhwatuha ya. Nah, bal yakun sulban, tetapi harus menjadi orang yang sulb. Sulb itu artinya kokoh. Harus menjadi orang yang kokoh, yuwajihuha biquwatin wa syaja'atin. Dia kemudian menghadapi berbagai ujian tersebut dengan kuat dan penuh keberanian. Ya. Jadi kalau antum menghadapi ujian itu antum bakal beresiko, tidak juga bakal beresiko. Mending mana? Mending jalani. Ya, tapi kalau kita jalani, meskipun beresiko ada nilai positifnya. Nilai positif bisa jadi ada hikmah di balik itu semua. Kayak pelajaran. Gitu ya. Wa yatahalla bi khuluqil karami wal ata, dan kemudian menjalaninya dengan akhlak yang mulia dan al-ata. Al-ata itu mudah memberi. Jadi ketika ujian hadir, kita jangan kenor, jangan melenoi, hadapi dengan kuat, dengan keberanian, ya. Kemudian hiasi itu semua dengan akhlak yang baik dan mudah memberi. Jadi akhlak baik dan mudah memberi itu hadir pada diri kita itu bukan hanya pada saat kita sedang senang saja. Bukan hanya pada saat kita sedang tidak ada musibah saja. Ketika tidak ada musibah gitu ya, Persib juara bagi-bagi kaos, bagi awug, bagi-bagi makanan segala macam. hari eleh. Begitu misalnya dia tertimpa musibah, konteksnya bukan Persib, tidak berbagi lagi. Nah, itu menghadapi ujian tidak dengan kekuatan, dengan keberanian. Nah, begitu ya. Oke, sekarang yang keempat, silakan. Wa fil baitir rabi'i ar-rabi'i
yanhasyairu mar'a an ya'mulal ata'a minal bakhili fakama annan naro la tajudu lil atshani bil ma'i fakadzalika al bakhilu la yajudu lil mahtaji Lil muhtaji oh, bil lil mali. muhtaji. Pengen tengah. Baik. Lil muhtaji Yang bil keempat mali. ini, syair yang tadi itu mengajarkan kepada kita yan hasyair mar'a an ya'mulal apa min bakhil. Ya. Penyair yaitu Imam Syafi'i melarang ya kepada seseorang ya untuk berharap pemberian dari orang yang meregehese bakhil ya. Berharap pemberian al-ata itu ya kepada orang yang meregehese. Meregehese itu kan bahasa Timur Leste ya, bahasa India, meregehese. Fakama annan nar la yajudu lil atshani bil mali fakadzalikal bakhil la yajudu lil muhtaji bil mal. Maka seakan-akan ia itu seperti apa? Api la yajudu itu tidak baik. Ya. Tidak baik untuk diberikan kepada orang yang haus sebagai minuman. Nah, ini ya. Seperti air, seperti api yang tidak layak diberikan minum kepada orang yang haus. Fakadzalikal bakhil, demikian juga orang yang bakhil la yajudu lil muhtaji bil mali. Tidak baik dia memberikan kepada orang yang membutuhkan harta. Gitu ya. Nah, sekarang di sini masalahnya ya. Ta'riful uslub. Silakan. Al-Haddad berarti ya. Ta'rif al-uslub. Ta'riful uslub al-insai. Ta'riful uslubil insya'i. Wish, atau baca ya. Harokat akhirnya. Kalau saya boleh ya. Karena saya sudah menikah. Wes. Ya. Ta'rifu uslubil insya'i. Ta'rifu mudhaf, uslubi mudhafun ilaih, dia mudhaf lagi al insya itu mudhafun ilaih. Jadi ta'rifu uslubil insya'i. Itu akhir hadat. Yo. Arabtu fil wahdati dirasati ats-tsalisati annal khabara huwa ma yahtamilu sadaqa wal kadhiba lidatihi dunan nadarin ila ila qailihi. Terus Ungdur al-an ila qawli syair da'il ayyam tib nafsan wa kun rajulan wala tajja' wala tarju tulakhitu an-nasaira ya'murul mar'a fi jumalin salasil ula an yada'a al-ayyama taf'alu ma tasha'u wa an yakuna radiya nafsan bima yuqaddiruhu Allahi min masaiba suja'an fi muwajahati al-ahwali wa yanhahu fi jumlataini al-khayra al-akhirataini anil jazai wa intidharil ata'i wal tidharil ata'i min bakhili fahal yasihu an yuqala lisyairi innahu sadiku fi kalamihi hadza au kadhib. Ya gitu. Aduh, iya iki colokeun ki. Nah, cenah colokeun geuningan. Baterena bilih ya. Punten ki. Wah, iki bagong pahalana.
Ki didoakeun ki pangenggalna nikah ki. Amin. Hah? Oh Ihsan lah. Kakak ini tuh ya, kepala suku dulu ya. Kepala suku asrama dulu ya. Baik. Syukran ya. Kita lihat ya apa yang tadi dibaca oleh Akhi Ihsan. Ta'rif uslub insya. Definisi mengenai uslub insya. Jadi kita sebelumnya sudah belajar ada khobar, ada insya. Insya belum ya. Nah, baru khobar yang sudah kita bahas. Apa itu khobar? Berita yang disampaikan. Hah? Itu yang masih dimungkinkan benar atau salahnya tanpa melihat kepada siapa yang bicara. Tapi setelah memenuhi unsur fasohah, gitu ya. Oke. Baik. Nah, di sini ada penjelasan singkatnya. Arafta fil wahdati dirasiyati salisah. Anda sudah belajar di pelajaran yang ketiga, annal khabar huwa ma yahtamilu sidq wal kadhib lidzatihi duna nadharin ila qailihi. Bahwa yang namanya khabar itu adalah setiap berita yang disampaikan yang bisa dimungkinkan benar atau salah secara zatnya tanpa kemudian melihat kepada siapa yang berbicara. Itu namanya khabar. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai insya ya. Apa itu insya? Undur'an ila qauli syair. Coba sekarang kita lihat perkataan Imam Syafi'i tadi, ada kata da' al-ayyam. Fi'il amr kan? Ini juga fi'il amr. Tib nafsan, ini juga amr ya. Kun rajulan, amr juga. Wala tadza' nahi. Wala tadza, wala tarju, ini nahi ya. Jadi ada amr dan nahi. Tulahid anna syair ya'murul mar'a fil jumali salasatil ula an yada'al ayyam taf'alu ma tasha'u. Maka kita bisa cermati bahwasanya Imam Syafi'i memerintahkan kepada seseorang ya pada ketiga kalimat pertama ya, supaya dia bisa membiarkan hari bertingkah semaunya, gitu ya. Wa an yakuna radiya nafsi bima yuqaddirullahu min masaib. Kemudian harus ridho terhadap apa yang sudah Allah takdirkan berupa musibah. Syuja'an fi muwajahatil ahwal. Tapi dihadapi dengan penuh keberanian. Wa yanhahu fil jumlatainil akhirataini anil jaza' wa intidharil ata bin bakhilil. Dan kemudian melarang ya di dua bait terakhir untuk al-jaza', khawatir ya, dan menunggu pemberian dari orang yang meregehese. Fahal yasihu an yuqalu syair innahu shadiq fi kalamihi hadza au kadhib. Maka kemudian apakah dibenarkan perkataan penyair bahwasanya penyair itu shadiq, benar dalam ucapannya, atau dia itu keliru? Nah, ini ya. Maka kalau ada amr, kalau ada nahi, maka pertanyaannya bukan apakah dia shadiq atau kadhib sebagaimana pembahasan tentang khobar. Ya, coba dilanjut tuh sebelum saya jelaskan. Dilanjut dulu siapa? Zain. Tab'an la yasihu an yaqula lahu dhalika lianna asy-sya'ira la yukhbiruna bihusuli syai'in aw adamin husulihi wa inna itu mudhaf wa au adami husulihi aw adamil husulihi wa inna ma huwa ya'muru wa yanha wa mithlu hadzal uslubi yusamma insya'an. Fa uslubul insya'i. Nah, di sini ya idan kesimpulannya. Yuk. Huwal kalamul ladzi la yahtamilu sidqan wala kadhiban li'annahu la yukhbiruna bihusuli syai'in aw adami husulihi. Naam. Entar. Nah, jadi apakah layak dikatakan penyair tersebut shadiq atau kadhib? Tab'an la, tentu saja tidak katanya ya. La yasih an yuqal lahu dzalika. Tidak dibenarkan mengatakan hal itu.
Li'anna syair la yukhbiruna bihusuli syai'in au adami husuli. Karena penyair tidak memberitahu kepada kita tentang kejadian sesuatu atau tidak kejadiannya sesuatu. Wa innama huwa ya'muru wa yanhar. Tetapi dia itu dalam syairnya itu ada unsur memerintah, ada unsur apa? Melarang. Wa mislu hadal uslub yusamma insya. Nah, model yang kayak gini yang ada amar dan nahinya itu namanya apa? Insa. Fal uslubul insa idzan. Nah, kalau gitu definisi insa itu huwal kalam alladhi yahtamilu sidqan wala kadziban li'annahu la yukhbiruna bihusuli syai'in aw adami husuli. Ucapan yang tidak memungkinkan benar atau salah karena dia tidak memberitakan tentang kejadian sesuatu atau tidak kejadiannya sesuatu. Jadi intinya apa perbedaan antara khobar dengan insa? Kalau khobar itu berita yang tidak berbicara tentang amar dan nahi, kebalikannya berarti ya. Kemudian bisa dimungkinkan berita yang disampaikan itu benar atau salah. Kalau insa sebaliknya, berita yang disampaikan ada unsur larangan dan perintah, ya. Kemudian tidak dimungkinkan tidak melihat berita itu benar atau salah. Yang jelas ada tuntutan. Tuntutannya adalah perintah atau larangan. Paham ya perbedaannya ya? Jadi sama-sama berita, kalau khobar tidak ada perintah dan larangan. Kalau insa ada perintah dan larangan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke aqsamul insa. Yuk, saha iki. Ya, iki. Aqsamul insya'i wal uslubu insya'i yanqasimu ila qismaini ra'isaini. Alif al-insya'id tulabiyyu wa huwa ma yastad'i syai'an matsluban ghairu hasilin waqtat talabi wa yakunu bil amri wan nahyi kama marra kama yakunu bi umurin salasatin ukhra hiya al-istifhamu wan nida'u Tamanni itu wa tamanni wa sayati tafsilu dalik. Ini dirinci lagi ya, luar biasa bahasanya. Oke. Wa uslubul insa yanqasim ila qismain ra'isain. Uslub insa itu terbagi kepada dua bagian pokok. Pertama, insa itu ya. Kalau khobar kan 3 ya, khobar apa saja? Halo. Khobar tolabi, khobar insya'i, satu lagi khobar inkari. Allah, ya Allah, tolong nugikeun kahilapnya. Nah, kalau insa cuma 2, ada insa tolabi, satu lagi ada insa ghair tolabi. Nah, al insa tolabi huwa ma yastad'i syai'an matluban ghairu hasilin waqtat talab. Jadi khobar insa tolabi itu adalah ma yastad'i, apa yang mendatangkan sesuatu yang dituntut, sesuatu yang dipinta. Ghairu hasilin waqta talab, ya, yang tidak ada di waktu dicarinya, yang tidak bisa ditemukan ketika di waktu dituntutnya. Nah, tandanya apa? Wa yakunu bil amri wa nahi. Bisa berbentuk amar, bisa berbentuk nahi. Jadi insa tolabi itu artinya yang meminta tuntutan, gitu aja. Diterjemahkannya apa? Yang meminta tuntutan. Yang meminta tuntutan. Nah, ini ya. Nah, ini hijau aja. Oke. Atau ini Biru. Biru ya. Hajat Persib. Nah. Kalau ininya warnanya apa? Kuning. Arema teh warna no. Nah, Arema nah, Singo Edan. Oke. Jadi insa tolabi itu apa? Yang meminta tuntutan. Yang meminta tuntutan.
Berita ya. berita, Berita yang meminta apa? tuntutan, Tuntutan atau respon. Respon. Jadi meminta tuntutan atau respon. Oke. Nah, tuntutannya bisa berbentuk amar atau nahi. Ya, sebagaimana tadi ya, wala tajza lihadisati layali ya. Da' al-ayyam itu kan semuanya amar. Tib, nafsan itu semuanya amar. Kama yakunu bi umurin salasatin ukhra. Nah, sebagaimana ada pada 3 hal yang lain. Nah, 3 hal yang lain ini mah respon. Kalau tuntutan, amar tuntutannya apa? Untuk dikerjakan. Kalau nahi tuntutannya untuk ditinggalkan. Tapi kalau berbentuk respon, istifham, nida dan tamanni. Istifham itu pertanyaan. Kalau kita bertanya, siapa namamu? Maka butuh pada respon. Responnya apa? Jawaban. Ya. Nida dipanggil, hei, apa respon yang harus dilakukan bagi orang yang dipanggil? Ya, memenuhi panggilan kita. Tamani itu artinya berandai-andai. andaikan, Duh, kalaulah saya hadir ke Baitul Mukhlisin tiap malam misalnya. Pasti saya minimal dapat naskor misalnya. Nah, itu namanya tamani. Nanti ada perinciannya. Jadi intinya yang insya itu berita yang meminta tuntutan ya. Berita yang disampaikan tapi ada tuntutan atau respon. Turunannya ada amar, nahi, istifham, nida dan tamanni. Nah, sekarang yang ghair talabi. Coba. al-insya'i ghairi tullabi, Bukan tulab. talabi, talabi, wa huwa ma la yastad'i matluban walahu siyagun katsiratun minha wahid at-ta'ajjubu Awalan ta'ajjub. mithlu ma ajmala as-samaa'a thani al-qasamu kaqaulihi Kakaulihi ada kaf kan? Kakaulihi. ta'ala wa syamsi wa duhaha wa yakunu bil waw wal ba wat ta wa ghairiha. Iya. Satu lagi. Asalif tarji' wa Atau sudah dulu lah, dua-dua putra. Nah. Baik ya. Jadi ada insa talabi, ada insa ghair talabi. Oke, sekarang ghair talabi. Apa itu ghair talabi? Ma la yastada'i matluban. Apa? Tidak mendatangkan tuntutan. Tidak mendatangkan apa? Kebalikannya ya berarti ya. Kalau tadi harus mendatangkan tuntutan, kalau ini mah tidak. Walahu siyagun katsira. Siyag itu jama dari sigoh. Jama dari sigoh. Nah, bentuknya banyak. Pertama, ta'ajjub. Nah, ini harus matang dulu ya nahunya ya. Sudah kita pelajari di nahu. Ta'ajjub, ma ajmalas sama. Secara nahu ini bentuk apa? Bentuk ta'ajjub. Secara balaghah khobar atau insa? Insa. Jenis insanya? Ghair talabi. Apa maksud ghair talabi itu? Tidak ada respon. Tidak menuntut respon. Coba ketika disampaikan ma ajmalas sama, apa responnya? Enggak ada. Nah, itu. Dia mah kan sedang mengatakan. Pertanyaannya apakah ini khobar? Tidak. Kalau khobar gak boleh ada ta'ajub. Ya, kalau khobar mah gak boleh ada ta'ajub. Jadi sudah ada kriteria-kriterianya untuk membedakan antara khobar dengan insya. Intinya dua-duanya sama-sama berita khobar dari insya itu. Hanya kalau misalnya khobar bisa dimungkinkan benar atau salah, tapi kalau misalnya insya tidak berbicara benar atau salah, tapi berbicara tentang gaya bahasa. Gaya bahasa tolab, ada tuntutan, tadi turunannya amar, nahi, istifham, nida, dan tamani. Tapi kalau ghair talabi, tidak ada tuntutan, hanya melihat redaksi. Pertama adalah ta'ajub, tadi sudah ya. Yang kedua adalah qasam. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahaya duhanya. Wa yakunu bil waw,
wal ba wat ta wa ghairiha. Bisa nanti qasamnya itu dengan waw, dengan ba, dengan ta atau dengan yang lainnya. Kayaknya. Jadi kalau kita menemukan watin, khobar atau insa? Insa. Jenis insanya ghair talabi. Masya Allah. Ustaz, apa maksudnya ada talabi? Nanti. Belum selesai kita bahasanya. Makanya bereskan dulu. Baik, silakan. Siapa sekarang? Al-Haddad? Ya, Al-Haddad. Taraji. At-taraji wa yakunu bila alla wa asa wa ghairuhuma wa ghairihima. wa ghairihima. Ka qoulihi ta'ala kap fa'asallahu an ya'tiya bil fathi ar-rabi af'ilu madhi wadami Kani'ma wa bi'sa. Wa bi'sa nahu ni'masyabu albarru biwalidayhi wa bi'sal khuluqu al-kadhibu. Iya, oke. Yang ketiga adalah taraji. Taraji itu apa? Harapan. Ya. Taraji itu apa artinya? Harapan. Harapan yang bisa disampaikan itu bisa dengan asa, bisa dengan la'ala, bisa dengan asa. Jadi la'ala itu ada yang maknanya taraji, ada yang maknanya isfaq. Nah, ya, la'ala yang dijadikan sebagai insa itu adalah la'ala yang maknanya apa? Taraji. Taraji itu apa? Harapan. Nah, contohnya fa'asallahu ayyatiya bil fath. Apa artinya? Semoga atau mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan. Al-fath, kemenangan. Oke. Berikutnya af'alu madah wa dzam. Fiil-fiil yang menunjukkan madah, pujian, zam, celaan. Nah, cuman ada dua fiil ya untuk madah, untuk pujian itu apa? Nikma. Untuk celaan bi'sa. Nikma syababu albar biwalidayhi. Artinya sebaik-baiknya. Ini bukan na'am ya. Nikma itu. Jadi terjemahnya gimana? Sebaik-baiknya pemuda adalah orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi sebaik-baiknya pemuda adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan mertuanya. Ada yang hanya kepada kedua orang tuanya, harusnya kepada mertuanya juga sama. Soal ngomongkan wae abdi misalnya mertua abdi kan. Wajib berbuat bakti kepada kedua orang tua, termasuk mertua. Saya mertua abdi nambuatan wae artos ka abdi kan atuh teu naon. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Soal abdi mah di asrama teh dimanfaatkeun wae ku sadusna, misalnya antum. Soalnya antum beranggapan, oh saya di asrama ini saya selalu dimanfaatkan oleh Ustaz Husna. Gak apa-apa. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi yang lainnya. Kalau lewihan Ustaz, ya sabar. Kalau lewihan. Bisa. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi yang lainnya. Oke ya. Nah itu madah. Jadi zam itu afwan. Nikmah itu artinya sebaik-baiknya. Nah ini untuk madah, untuk pujian. Untuk zam adalah bi'sa, seburuk-buruknya atau sejelek-jeleknya. Bi'sal khuluq al-kadzib, sebaik-baiknya akhlak, seburuk-buruknya akhlak adalah hoak, tukang hoak. Ya, al-kadzib itu artinya berdusta. Baik, bisa kita simpulkan. Jadi insa itu berbeda dengan khobar. Kalau khobar apa?
Berita yang disampaikan mungkin benar, mungkin salah tanpa melihat kepada siapa yang berbicara. Kalau insya tidak seperti itu caranya. Insya itu Berita yang disampaikan ada perintah dan berita yang mengandung apa? perintah Perintah, larangan. Terus apa lagi? Eta nu tadi hilap teh istifham, selalu ada nida dan tamanni. tamanni. Jadi menuntut adanya respon atau tuntutan. Yang itu namanya insya talabi. Kalau insya goyer talabi tidak ada. Nah ini kalau insya talabi mirip dengan ini. Mirip dengan khobar. Dia tidak ada larangan atau perintah. Tapi dia dikunci. Supaya berbeda dengan khobar. Ya, maka ada 4 jenis. Pertama apa? Ta'ajub, qasam, taroji, dan alumadah dan dzam. Oke, sekarang kita masuk ke anwaul insya wa ma'aniha. Yuk, ada waktu 10 menit lagi. Silakan, siapa? Zain. Anwa'ul insya'it talabi wal ma'aniha. Lil insya'it talab. Nah, sekarang ini ya. Tadi antum sudah belajar apa? Jenis-jenis insya talabi dan insya goer talabi. Sekarang apa sih maknanya? Kenapa harus dibedakan antara insya talabi dan goer talabi? Sekarang, Zain, lanjut. Al-amr. Al-amar. Walahu makna hakikiyun. Iya. Wahidun huwa talabul fi'li ala jihatil isti'la'i wal ilzami minal kabiri ila saghiri kal amri sadiri minal abi ila Ilabnihi. Wa minal ustadi ila tilmidhihi. Ya, cukup. Baik, anwaul insa at-talabi wa ma'aniha. Jenis-jenis insa talabi dan makna-maknanya. Lil insa talabi khamsatu anwa. Insa talabi itu tadi ada berapa jenis? 5 jenis. Pertama ada amar dulu ya. Apa maksud sih ketika seseorang menyampaikan perintah itu? Apa maksudnya? Walahu maknan hakikiyun wahidun. Dia kalau makna insa amar itu dia punya makna hakiki yang satu. Yang satu-satunya. Apa maksudnya? Talabul fi'li ala jihatil isti'la wal ilzam. Ya, menuntut untuk dikerjakan ala jihatil isti'la dari yang tinggi wal ilzam, ya, dan keharusan. Apa maksud dari isti'la itu? Nah, dan ilzam itu dari sesuatu yang tinggi. Tinggi itu bisa kedudukannya, bisa orang tua kita. Contohnya minal kabir ilas sagir. Dari yang tua kepada yang muda. Wajar ya kalau yang tua memerintah kepada yang muda, wajar tidak? Wajar. Nah itu namanya isti'la. Namanya apa? Isti'la. Wal ilzam dan seharusnya ya. Contohnya kal amri sadir minal ab ilabnihi. Ya. Memerintah dari sang ayah kepada anaknya. Kemudian dari ustadz kepada muridnya. Nah itu namanya isti'la wal ilzam. Tinggi dan ilzam sudah selayaknya gitu ya. Kalau misalnya ayah memerintah kepada anaknya, ustadz memerintah kepada Oke, seperti katanya apa? Perintah yang bersumber dari ayah kepada anak, ustadz kepada muridnya. Nah itu makna dari khobar insya tolab amar. Yang kedua, lanjut. An-nahyu. Iki, ya. Wa huwa talabul kafi anil fi'la ala Ada anil fi'li ala jihatil isti'la'i wal iljami. Kan nahyi sadiri minallahi li ibadihi bi mislihi qawlihi ta'ala.
Wala wala tufsidu. tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Mm-mm. Wa hada huwal ma'na haqiqiyyu lin nahyi. Ya, ahsan. Nah, sekarang nahi ya. Apa makna khobar insa apa? Apa makna insa tolabi lin nahi itu? Tolabu kaf, meminta untuk berhenti. Kaf. Kaf itu artinya menutup berhenti. Meminta berhenti anil fi'li untuk mengerjakan sesuatu ala jihatil istila wal ilzam, sama kayak tadi ya. Dari yang tinggi dan seharusnya. Maksudnya dari yang punya kedudukan tinggi dan ilzam. Memang seharusnya seperti itu. Kan nahi sadir minallahi ila ibadih. Ya, seperti larangan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Nah, itu namanya isti'la. Allah kan tinggi. Ilzam memang seharusnya. Mana mungkin orang memerintah kepada Allah kan? Doraka. Fi misli qaulihi ta'ala. Contohnya gini, kata Allah, wala tufsidul fil ard ba'da islahiha. Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini setelah bumi itu menjadi baik. Nah, ini namanya apa? Insya talabi lin nahyi. Tujuannya apa? Maksudnya disampaikannya itu oleh orang yang tinggi dan ilzam. Wahada huwal mana al hakiki lin nahyi. Nah, ini asal mana hakiki untuk nahi. Terakhir Putra, 3. Yang ketiga, Al istifham. al istifhamu wa huwa talabul ilmi bi syai'in lam yakun ma'luman min qablu. Kaqaulika mata tawalla Umarul khalafata. Khilafah itu. Oh, khilafah. Khilafata. Wa hadha huwa ma'nal haqiqiyyu lil istifham. Naam. Nah, sekarang istifham. Apa maksudnya? Talabul ilmi bisyai'in lam yakun ma'luman min qabl. Ya. Meminta informasi terhadap sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Meminta informasi pada sesuatu yang belum diketahui. Ketika misalnya saya mengatakan kepada Iki misalnya, saya tidak tahu nama Iki. Kemudian saya mengatakan Mas Muka. Nah, itu maksudnya apa? Meminta informasi terhadap apa yang belum saya ketahui. Ya. Saya bertanya kepada Zain misalnya, Zain, kaifa halu akhi Murangga? Kaifa hal akhi Murangga? Bagaimana kondisi akhi Murangga? Karena saya tidak tahu apa kondisinya. Saya tanya kepada akhi Zain, ya. Nah, itu namanya thalabul ilmi bisyai'in lam yakun ma'luman, yang tidak saya ketahui. Contohnya, mata tawalla Umar al-khilafah. Kapan sih Umar menjabat sebagai khalifah? Nah, ya kan ini istifham ya, menggunakan mata. Nah, berarti meminta berita, ya, meminta berita dari sesuatu yang belum dia ketahui. Wa hadha huwal ma'na al-haqiqil istifham. Ini adalah mana hakiki untuk Istifham. Ilahuna hal minkum yuridu soal, mafhum? Alhamdulillah, insyaallah. Mafhum ya? Oke. Pas, saya kira cukup dulu. Besok kita lanjutkan tamani, nida dan seterusnya. Tamanni an-nida. Tapi tidak dibahas ya yang goyar tolabinya ya. Nah, nanti mustandila ini nanti untuk Rabu ya, insyaallah. Baik, saya kira cukup ya. Insyaallah nanti di pertemuan besok kita lanjutkan lagi di jam yang sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti latihan-latihannya kita coba jawab ya, meskipun tidak semuanya. Tapi kita random mana latihan yang harus kita jawab atau mana latihan yang harus kita